Berkatakanlah Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Ayat ini muncul 610 tahun setelah zaman Yesus Kristus. Nah, Muhammad ingin mempersamakan antara apa yang disembah oleh kita dengan apa yang disembah oleh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjawab ocehan Abraham bin Moses, sang badut murtadin yang selalu mengutip ayat Al-Quran tetapi dipelintir penafsirannya dengan seenak udelnya. Oke sahabat, kita harus tetap berjibaku ya, menjawab semua fitnah, semua hujatan, dan semua penistaan yang dilakukan oleh sang penista agama yang sudah menjadi tersangka ini. Kita jawab semaksimal mungkin sebisa kita, agar tujuannya agar umat Islam, terutama umat Islam yang masih awam, tidak terpedaya dan tidak terkecoh dan tidak tertipu oleh semua koar-koar dari pendeta Abraham bin Moses yang terkenal adalah pembohong ini. Oke sahabat, kita simak dulu videonya, lalu nanti kita akan tanggapi seperlunya. Shalom, saudara-saudara. Pertanyaan yang diajukan ke saya, samakah Allah yang disembah oleh orang Kristen dengan orang Islam? Itu banyak sekali pertanyaan dari netizen selama siaran saya. Sama nggak, saudara-saudara? Kalau menurut saya sama. Statement awal dari pendeta Abraham bin Moses ini adalah menjawab pertanyaan netizen yang menanyakan kepada pendeta Abraham bin Moses, apakah sama Allah yang disembah oleh umat Islam dengan Allah yang disembah oleh umat Kristen. Dan dijawab sama oleh pendeta Abraham bin Moses. Perlu kita garis bawahi, dijawab sama, kata pendeta Abraham bin Moses. Sama saja. Kita lihat dulu di dalam Al-Quran surat ke-3, Quran surat ke-3 ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la tusyrik bih. Berkatakanlah Muhammad kepada ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen, marilah kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya. Ayat ini muncul 610 tahun setelah zaman Yesus Kristus. Nah, Muhammad ingin mempersamakan antara apa yang disembah oleh kita dengan apa yang disembah oleh Muhammad. Mari kita kaji supaya tidak gagal faham ya, tidak gagal faham. Di dalam
Roma 3 ayat 29. Pendeta Abraham bin Moses menjawab alasan tersebut ya, yang mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Allah yang disembah oleh umat Kristen itu adalah Tuhan yang sama, dikatakan seperti itu. Dan lalu Abraham bin Moses mencatut atau mencomot dalil di dalam ayat Al-Quran. Tetapi kita sebagai muslim jangan percaya dengan semua apa yang diomongkan oleh pendeta Abraham bin Moses ini ketika mencomot ayat Al-Quran dan lalu akan dipelintir penafsirannya dengan seenak udelnya. Artinya di sini Abraham bin Moses itu mengais-ngais ayat Al-Quran dengan dipelintir penafsirannya tersebut. Tujuannya memang untuk menuhankan Yesus. Padahal tadi dibilang di awal Tuhannya adalah sama. Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Allah yang disembah oleh umat Kristen adalah sama. Bukan Yesus di situ dikatakan ya. Dan lalu mencoba mengutip ayat Al-Quran tersebut, akan dipelintirnya dan lalu dikuatkan pula oleh Abraham bin Moses dengan mencari cocokmologi ayat di dalam Biblenya. Oke, tidak perlu kita lanjutkan Abraham bin Moses cocokmologi dengan mencomot ayat Bible, tetapi langsung saja kita berikan penjelasan kepada Abraham bin Moses dan terutama kepada para saudara muslim kita bahwa ayat yang akan dipelintir oleh Abraham bin Moses tersebut kita cegah, dan inilah ayat yang dimaksud dan penjelasan atau penafsirannya menurut ulama tafsir. Oke sahabat, Abraham bin Moses mencatut ayat ya di dalam Al-Quran, yaitu surah ke-3 ayat 64 yang berbunyi demikian: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqul syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Nah sahabat, penafsiran ayat tersebut menurut para ulama tafsir adalah, katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perlu digarisbawahi, katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, bukan Yahudi dan Kristen seperti yang tadi dikatakan oleh Abraham bin Moses, karena Nasrani di dalam ayat tersebut jelas bukan Kristen yang dimaksud oleh Abraham bin Moses. Katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, marilah kita semuanya berpegang kepada kalimat yang adil lagi hak, yaitu hendaknya kita mengkhususkan ibadah hanya kepadanya, kepada Allah saja, dan tidak mengangkat sekutu apapun bersamanya. Nah ini dia, jadi tidak mempersekutukan Allah dan tidak mengangkat sekutu apapun bersamanya, baik berupa patung, berhala, salib, toghut, dan selainnya. Nah yang dimaksud dengan tidak mempersekutukan Allah
itu sudah dijelaskan oleh ulama tafsir, yaitu tidak menyembah patung, berhala, salib, togut, dan yang lain-lain. Dan hendaknya sebagian dari kita tidak memberikan ketaatan kepada sebagian yang lain selain Allah. Bila mereka berpaling dari seruan yang baik ini, maka katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang yang beriman, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang mukmin yang tunduk kepada Tuhan kami dengan ibadah dan keikhlasan. Kalimat hak ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan Kristen ya, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana ia juga ditujukan kepada orang-orang yang seperti mereka. Jadi sangat jelas sekali di dalam ayat tersebut adalah perintah untuk berpegang teguh, berpegang kepada kalimat yang adil lagi hak, yaitu dengan mengkhususkan ibadah, menyembah itu hanya kepada Allah saja, tidak mempersekutukannya, tidak menyembah kepada selain Allah. Itu sangat jelas sekali. Oke sahabat, itu tadi penjelasan dari ulama tafsir ya. Kita menjawab semua apa yang dikeluarkan oleh Abraham bin Moses yang berusaha untuk memelintir penafsiran ayat di dalam Al-Quran. Yang sangat jelas ayat tersebut menyatakan bahwa menyembah harus kepada Allah saja, kepada Allah yang Esa, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan menyembah patung, berhala, salib, togut, dan lain-lain. Jadi sangat jelas sekali ya, Allah yang disembah oleh umat Islam itu tidak sama dengan Allah yang disembah oleh umat Kristen menurut Abraham bin Moses tadi ya. Tetapi yang jelas Allah yang disembah oleh umat Islam itu adalah Allah yang disembah oleh Yesus juga. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.